Jadi dibilang dari kapan mulai bulu tangkis, malah mama saya bilang kalau ditanya saya mulai latihan bulu tangkis itu dari dalam perut kandungan. Mungkin saya pengen saran ke adik-adik kalau misalnya emang pengen dari awal itu tujuan kalian itu jangan ngelihat ke saya dulu. Tujuannya itu lihatlah ke pemain profesional dulu. Betul. Tujuannya itu harus tinggi dulu, harus juara dunia dulu. Kalau misalnya awal bermain bulu tangkis, jangan lupa, jangan malas untuk pemanasan terlebih dahulu. Oke. Yang saya dulu tidak lakukan di masa muda saya, yang saya sesali adalah jangan sampai kalian menyepelekan latihan. Betul. Harus percaya sama pelatih, itu paling penting. Ini saya pas pertama kali masuk sini kayak bukan di Malang ini. Ini di mana tuh? Pokoknya kayak bukan di Malang, pokoknya ini lapangannya tuh mewah banget. Wow. Walaupun selain mepet sawah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat bulu tangkis. Gimana nih kabarnya? Semoga baik-baik aja ya. Selamat datang kembali di podcast PBSI Kabupaten Malang. Podcast di mana kamu bisa mendengarkan banyak sekali hal-hal menarik, khususnya seputar olahraga bulu tangkis. Dan tak lupa dong, program-program unggulan dari PBSI Kabupaten Malang dalam mendorong terwujudnya Malang Melintang Prestasi Gemilang. Kembali bersama saya, Tarish, selaku host di sini. Dan kali ini kita kedatangan bintang tamu spesial. Tapi nggak pakai telur ya, karena bukan martabak. Tapi yang jelas bintang tamu ini tuh luar biasa banget. Karena beliau ini lahir dari keluarga yang juga atlet gitu ya. Lalu membawa dirinya menjadi atlet profesional juga. Dan sekarang nih dengar-dengar aktif di Tarkam juga. Bahkan punya julukan King of Tarkam. Wow, apakah itu benar? Kira-kira siapa ya bintang tamu spesial pada episode kali ini? Gak usah berlama-lama, langsung aja kita sapa beliau yuk. Halo. Wow. Mantap nih nyampe juga nih di Malang. Iya, gimana nih Mas perasaannya nyampe di Malang? Perasaannya tadi nyampe siang, tapi hawanya nggak kayak malam ini. Tadi pas lagi istirahat nyampe hotel, pas keluar hotel jam 7-an, wah anginnya lumayan kenceng. sejuk ya. Oke. Tapi kalau di Bogor tuh gimana Mas? Mirip-mirip sama Malang atau gimana? Hampir sama. Hampir Cuacanya sama hampir ya. sama. Dingin-dingin juga sama. Mas Agri, kabarnya baik ya? Baik nggak baik harus selalu baik. Oh gitu ya, Pokoknya mutunya kayak gitu ya, alhamdulillah. Baik terus, Oke, Mas Agri kalau boleh tahu nama panjangnya siapa sih? Nama panjangnya Agripina Prima Rahmanto Putera. Oh oke. Tapi di akhir tuh sempat ada julukan juga Pamungkas di belakangnya ya Mas? Pamungkas itu nama dari bokap, cuman itu internet aja sih yang nambah-nambahin. Cuman di akte kelahirannya nggak ada Pamungkasnya. Oh gitu, karena papanya juga atlet gitu ya. Pelatih sekarang. Pelatih. Kalau boleh tahu kesibukan saat ini ngapain Mas? Sekarang saya lagi tetap bermain bulu tangkis, jadi cowok panggilan aja. Aduh. Jadi kalau ada cowok panggilan yang positif, jadi setiap ada event bulu tangkis, saya biasanya diundang untuk meramaikan acara event bulu tangkis tersebut. Ikutan main juga. Kebetulan banyak anak-anak kayaknya yang hobi bulu tangkis, yang suka bulu tangkis, kalau ngeliat saya kayaknya jadi lebih semangat aja gitu. Jadi setiap saya datang, saya juga jadi ngerasa wah kayaknya saya ada dalam hati tuh kayak waktu saya anak kecil ngelihat dulu saya panutannya ada namanya Sigit Budiarto. Jadi pas saya ngelihat panutan tuh kayaknya wah kita senang gitu. Jadi saya ngerasain wah kayaknya anak-anak apa yang saya rasain kayak kecil tuh kalau ngeliat saya tuh kayaknya bisa mereka tuh gitu mereka kayaknya ya. Auranya jadi lebih semangat, lebih teriak-teriak. Setiap saya teriak mereka teriak balik. Jadi itu yang sampai sekarang memotivasi saya untuk masih tetap bergelut di dunia bulu tangkis. Kalau boleh tahu dulu backgroundnya dari awal dari kecil itu emang udah dididik bulu tangkis atau gimana? Dididik sih enggak, cuman orang tua mama bekas pemain pelatnas juga bulu tangkis. Papa juga bekas pemain nasional juga. Jadi emang pelatih juga ya. Sekarang pelatih. Jadi emang dari gen bulu tangkisnya darahnya emang udah melekat banget. Jadi dibilang dari kapan mulai bulu tangkis, malah mama saya bilang kalau ditanya saya mulai latihan bulu tangkis itu dari dalam perut kandungan. Wow, kok bisa tuh? Gimana Mas cerita uniknya? Jadi ceritanya pas mama saya mengandung saya usia 5 bulan, jadi mama itu masih ikut antar kantor. Ya mungkin sama kayak sekarang Tarkam juga. Jadi mama kerja di suatu kantor, di kantornya itu ada kejuaraan bulu tangkis. Nah mama lagi ngandung saya 5 bulan,
masih ikut tuh pertandingan di Oke. main ganda campuran. Jadi pas mama saya ngandung 5 bulan di dalam perut ada saya. Wow, kuat juga ya. Jadi mama dibilang kuat enggak karena mama cuman servis. Jadi satu doang kan mix ganda campuran. oke. Jadi partnernya doang yang karena mungkin nggak ada pemain cewek kali ya di kantor itu. Jadi yang penting dia bisa servis, diem di titik. Jadi nggak banyak gerak. Jadi kalau ditanya ya pas lagi mama main pertandingan dalam kandungan saya di 5 bulan itu ya saya di dalam Udah kandungan diajarin ya, udah udah ikut-ikut. tahu nih Iya, ya. kan ikut-ikut. Jadi Oke, dari kecil luar emang main bulu biasa tangkis. banget. Tapi tadi sempet yang Mas Agri bilang bahwa yang memotivasi tuh malah bukan dari kedua orang tua atau gimana nih? Dari kecil orang tua nggak pernah maksa. Jadi caranya orang tua tuh dia mendokteri saya. Jadi setiap papa dulu ngelatih, papa itu ngajak ke gor. Jadi nggak pernah Gri, ayo kamu latihan. Ayo kamu nggak pernah sama sekali nggak pernah. Oke. Jadi caranya dia halus banget ngedokterin nih. Jadi diajak ke lapangan, dikasih raket pegang. Kalau nggak mau katanya ini saya dapat cerita dari orang tua juga. Oh gitu. Jadi cuman didokterin doang, diajak ke lapangan. Papa ngelatih, saya duduk diem ngeliatin. Pasti kan anak kecil mau nggak mau, udah pasti ngeliatin. Disuruh diem ya diem. Kepo mau ngapain. nih ya Iya. jadinya ya. Terus Oke. dikasih raket awalnya nggak mau, tapi lama-lama didokterin, diajak terus. Akhirnya megang sendiri. Dari megang sendiri ada kok. Terus katanya saya Coba-coba. gerak sendiri, Oh, mukul gitu. sendiri. Akhirnya minta sendiri ya itu. Jadi emang dari kecil emang udah didokterin karena dari keluarga bulu tangkis ya. Oke. Sampai akhirnya ikutan klub itu di usia berapa waktu itu, Mas? Dulu klub, wah udah dari SD saya inget Oh, dari oke. kelas SD aja pulang sekolah udah mau ikut latihan kelas Bulu 1. tangkis. Pokoknya dari SD saya udah dari kecil emang dunianya udah ke sekolah ke gor. Sekolah ke gor. Emang dari kecil dunianya itu aja. Di klub apa waktu itu, Mas? Kalau Pertama kali ada punya papa juga PB Pamungkas oke. Bogor namanya di Bogor. Oke. Setelah itu udah latihan-latihan beralih ke Jaya Raya. Oh, Jaya Raya. Di Jaya Raya. Sampai jadi Atlet Sampai nasional taruna awal. Oh, oke. Sampai taruna awal terus kebetulan ada tawaran saya sekolah di Singapura. Jadi untuk beasiswa juga. Oke. Jadi saya sempat di Singapura 5 tahun Oh, oke. untuk sekolah di sana. Gara-gara beasiswa bulu tangkis. Oke. Oh, bulu tangkis juga ya, Bulu belajar tangkis bulu juga. tangkis juga. Bulu tangkis. Awalnya pas ke Singapura malah enggak bahasa Inggris enggak. Dari Bogor biasanya bahasa Sunda, anjing sia-sia biasanya gitu doang. Iya, Pas ke sana ya mungkin gara-gara ada keahlian bulu tangkis itulah. Jadi diterima. Kalau di luar itu yang lebih seringnya malah bukan sirnasnya. Kalau di sini kan antar klub. Betul. Kalau di sana yang saya alamin malah porseninya O2SN yang lebih banyak. Oh, gitu. Jadi mereka antar sekolah yang lebih bertarung di bulu tangkisnya. Bukan kalau PB di sana cuman buat untuk privat aja. Jadi saya membela sekolah di sana sampai 5 tahun. Yang tadinya hampir mau masuk ditawarin di pelatasnya Singapura. Oh, wow. Karena kan Luar biasa banget karena loh dalam ya. 5 tahun ini alhamdulillahnya saya masih bisa megang juara-juara lah di antar sekolah itu. Selama 5 tahun ditawarin ke Singapura. Saya tanya ke apa gimana nih ditawarin, terus kata bapak coba dulu aja setahun di Indonesia. Kalau kamu latihan, kan kamu di Indonesia latihan juga, terus kamu udah ada nama juga kan di Singapura. Jadi kalau misalnya kamu di Indonesia nggak keterima, nggak bisa masuk pelatnas, ya Bisa kamu jadi backup plan menawarkan gitu ke ya. Singapura karena kamu di Singapura udah ditawarin. Di sini juga kamu kan ngasah kemampuan juga nggak diem latihan. Akhirnya setahun di Indonesia ikut seleknas seleksi nasional. Terus lolos ya, puji Akhirnya Tuhan. lolos puji Tuhan. Ya lolos lah, dulu kan bapak saya masih di dalam. Ya Oh, gitu. kayaknya sih Berarti gitu sih ini kayaknya. fun fact ya, sahabat bulu tangkis, kita juga pada kepo. Apakah itu artinya berarti masuk jalur dalam atau gimana? Kayaknya sih dulu masuk jalur dalam bener. Cuman benar. alhamdulillahnya walaupun saya masuk jalur dalam tapi saya bisa membuktikan. prove it gitu nah, ya, bisa nge-proof oke. kalau sampai peringkat 24 dunia. Wow, Sama iya, berpasangan saya sama dengar sih. Gideon, Marcus Gideon. Jadi ya walaupun di jalur belakang tapi berprestasi kayaknya masih bisa dimaafkan kali. Oke, Kali ya. kan jalur Ah, belakang tapi juga masuk ke Singapura juga ya, jadi Iya, benar. tetap qualified ya. Masih. Oke, berarti akhirnya tuh cukup konsisten ya perjalanannya Mas ini di apa? Bulu tangkis Kayaknya ya emang udah dari kecil dari keluarga kayaknya emang udah dari keluarga di basicnya pengetahuan bulu tangkis jadi nurun ke anaknya bulu tangkis jadi ya udah ikutin aja gitu ya. ikutin alurnya aja. Sempet jenuh nggak Mas? Jenuh sih setelah kalau awal-awal sempet jenuh sih pas lagi latihan paling dari remaja taruna Oke, jenuh oke. gara-gara nggak juara. Tapi setelah kesini yang setelah saya ngeduti Tarkam ini jenuhnya malah hilang karena setiap saya main di lapangan bulu tangkis
atmosfer di lapangan tuh lingkungannya kayaknya ngedukung banget gitu. Kayak Berbeda gitu ya berbeda vibes-nya ya. vibes-nya kayak alhamdulillahnya kayaknya banyak yang senang kalau ngeliat saya main bulu tangkis. Jadi kalau ketika saya capek di lapangan tuh ada yang sorakin, wah Bang jadi kayak sombong sendiri aja gitu di lapangan. Oke, Wah gitu. Nanti setelah keluar dari bulu tangkis, setelah keluar lapangan, udah tuh lemes lagi tuh. Tapi tetap gitu. kalau diajakin main, Gri, main lagi nggak? Walaupun capek tapi tetap aja ayo. Emang kayaknya udah dari kecil kali di bulu tangkis tuh. Jadi emang Udah melekat udah banget nggak lah bisa, ya. udah terlalu menikmati saya bermain bulu tangkis. Oke, luar biasa banget nih sahabat bulu tangkis. Tadi kita udah mendengar ya sejarah singkat nih perjalanannya Mas Agri gitu ya. Iya. Sampai tadi kita masuk ke pelatnas juga, terus Iya, meraih berbagai prestasi gitu ya. Nah, terus yang menjadi pertanyaan selanjutnya nih, kenapa kok tiba-tiba memutuskan untuk ikutan Tarkam? Tuh awal mulanya gimana nih? Awal mula Tarkam itu pas pergantian kemarin 2004 tahun sekali, berarti pas tahun 2020 itu kan pergantian pengurus PBSI. Nah itu Sirnas dewasanya diberhentikan. Oke. Jadi Sirnasnya untuk kita yang para dewasa ini yang setelah taruna itu udah tidak ada lagi. Setelah dari Sirnasnya nggak ada dewasa, muncullah baru tuh nama Tarkam, jadi pertandingan swasta. Nah di situ baru awal mulanya saya bermain Tarkam. Coba ikutan deh gitu. Setelah Sirnasnya yang dewasa udah nggak ada. Jadi semenjak ya akhir sebelum COVID lah. Oke. Baru terjun di Tarkam. Saya ini sebenarnya awam banget dan kurang tahu ya. Tapi sebenarnya ada gengsinya nggak sih kalau misalnya dari atlet profesional terus turun ke Tarkam gitu, atau mungkin mereka selevel atau gimana sih Mas sebenarnya? Gengsi kayaknya beda-beda setiap orang. Tapi oke. sepengetahuan saya ada juga yang udah di kelas bekas pelatnas main di Tarkam tuh, apalagi Tarkam tuh kayaknya kan konotasinya kayak pemain kampung gitu Iya, kan. antar kampung Antar gitu kampung ya. gitu. Kayaknya ada beberapa, tapi kalau dari saya sendiri sih karena saya emang dari awal yang tadi saya bilang terlalu menikmati main bulu tangkis. Jadi selagi saya masih bisa menghasilkan di bulu tangkis, saya masih bisa bermain bulu tangkis, why ya not, saya gitu nggak ya. gengsi-gengsi aja. Orang saya juga bermain dengan enjoy, dengan senang juga kok. Jadi kalau buat saya sih nggak ada gengsi. Berarti startnya di 2020 ya? Udah 4 2020. tahun ya ini ya Udah, aktif di iya. Tarkam ya. Awal-awalnya yaitu kenapa bisa dibilang tadi Raja Tarkam, awal-awalnya belum banyak yang main Tarkam. Oh, I see. Terus Mas Agri yang influence nih ya. Yang influence pembuat Tarkamnya, bukan saya. Maksudnya Karena saya menjadi influencer gitu ya. karena mungkin pas lagi awal-awalnya saya sering juara. Mungkin kebetulan sebelum adanya Tarkam juga di Sirnasnya saya juga kebetulan juara juga. Kan setahun tuh ada 8 pertandingan. Saya menjuarai ganda putra mix tuh udah 5 kali juara lah. Jadi yang dipanggil setelah nasionalnya dewasanya nggak ada. Jadi nama-nama yang sering juara di nasional ini dipanggil lah ke Tarkam. Kebetulan alhamdulillahnya saya udah sering juara, jadi udah ada nama nih di bulu tangkis nih yang bekas nasional dewasa akhirnya dipanggil di Tarkam. Jadi nggak terlalu susah buat adapt gitu ya, akhirnya. Jadi ya akhirnya mungkin kalau sekarang udah banyak banget sekarang pemain-pemain yang malah jadi kalau ditanya-tanya kayak kalau ketemu gitu, Bang Gri gimana sekarang caranya jadi pemain Tarkam? Malah jadi sekarang malah jadi orang malah jadi pengen pemain Tarkam. Iya. Yang nggak ada salahnya juga, cuman mungkin saya pengen saran ke adik-adik kalau misalnya emang pengen dari awal itu tujuan kalian itu jangan ngelihat ke saya dulu. Tujuannya itu lihatlah ke pemain profesional dulu. Betul. Tujuannya itu harus tinggi dulu, harus juara dunia dulu. Jangan jadi juara Tarkam dulu. Itu kebalik karena yang Kak Agri lakuin dulu juga Agri pengen jadi juara dunia. Latihan terus, lihatnya terus pemain dunia sampai nggak ada hasilnya, sampai usaha udah mentok, udah pol, baru kalian bisa ke Tarkam. Jangan niatnya nanti kamu pengen pemain Tarkam dulu. Betul. Usahanya pol, nanti yang ada jadi pemain RT nanti yang ada. Pokoknya buat adik-adik semangat tuh latihannya, jangan pantang menyerah. Karena Kak Agri pengen bilang setiap juara itu mau juara dunia, juara olimpiade, mereka itu pernah kalah. Jadi nggak selalu tuh mereka pertandingan juara enggak. Tapi kenapa mereka bisa menjadi juara itu karena mereka setiap kekalahan mereka selalu flashback lagi, memperbaiki diri lagi. Kenapa saya bisa kalah? Latihan lagi dicoba. Ada sekarang saya sering lihat anak-anak kalau udah latihan, udah pertandingan kalah, nggak latihan 3 hari, nggak latihan seminggu. Nah itu gimana mental kalian pengen jadi juara itu udah nggak ada sama sekali. Jadi saran Kak Agri, latihan terus, semangat terus walaupun kalah, tetap terus coba memperbaiki. Konsisten ya. Terus memperbaiki diri, jangan sampai berhenti di tengah jalan. Sampai kalian mentok, sampai umur di taruna,
itu baru kalian bisa menentukan pengen jadi juara apa. Tapi intinya harus bermimpi setinggi-tingginya dulu. Oke, luar biasa sekali ya. Ini wejangan dari Mas Agri loh, luar biasa. Jadi itulah motivasi yang akhirnya membawa Mas Agri sampai konsisten di bulu tangkis ya berarti ya. Tetap Salah satu konsisten. motivasinya ya. Jangan pantang menyerah. Oke, nah Mas, aku juga pengen tahu nih kira-kira apa sih perbedaan vibes antara biasanya Mas tuh main di ajang-ajang internasional gitu ya, sama main di Tarkam tuh apa sih perbedaannya emang ya gitu? Vibes-nya di dalam lapangan tidak ada beda sama sekali, karena tetap di lapangan walaupun di internasional kelas dunia mereka nyari menang kalah. Di pemain Tarkam pun pertandingan dengan aturan yang sama nyarinya juga menang kalah. Cuman mungkin yang saya lihat dari segi gengsinya aja kali. Oh oke, cuma Kalau dari misalnya gengsi kelas tadi ya. internasional tuh kayaknya wah banget, tapi kelas Tarkam gitu kayaknya enggak nih pertandingan apa gitu. Cuman kalau saya melihatnya kan bukan di gengsinya itu, karena saya kan kembali lagi tadi yang saya bilang, saya ngelihatnya karena saya passionate di bulu tangkis, masih senang dengan bermain gitu bulu ya. tangkis. Jadi perbedaannya ya dengan perbedaan level mereka main di luar negeri, kita mah main di daerah-daerah. Cuman vibe di dalam lapangannya tetap kita mau di dalam lapangan pun kita misalnya temen nih satu kita ngopi bareng, kalau di lapangan latihan bareng, di lapangan istilahnya kita mau kasar-kasaran gitu tetap kita fight, nggak ada yang mau kalah. Oke. Siapa juga pemain yang pengen kalah. Iya betul. Nah kalau udah diundang kayak gitu, apakah tuntutannya tidak hanya menang maksudnya itu? Jadi harus menghibur juga atau gimana nih? Kalau untuk dulu saya awal main Tarkam, tuntutan dipanggil untuk menang. Oh untuk menang. Untuk menang karena mereka ingin, biasanya kan Tarkam itu dia yang manggil ada sponsor. Contoh misalnya sponsor toko sport. Oke. Mereka pengen Branding lah membranding ya. toko sportnya. Kalau misalnya dia juara, nanti di pertandingan Tarkam, oh siapa tuh yang juara? Oh si Agri yang juara. Oh siapa tuh yang manggil? Oh itu toko sport. Oh toko sportnya itu berarti ada itu branding. Ya mungkin kalau untuk sekarang saya mungkin udah cukup bermain di Tarkam, mungkin udah dikenal juga sebagai raja Tarkamnya. Jadi sekarang tuntutan saya berarti sekarang untuk menghibur gitu ya. pengen mengajak masyarakat juga, sekarang pengen coba ke sportainment ini. Jadi di sportainment ini saya pengen nyoba di bulu tangkis itu, pengen ngenalin kalau misalnya bulu tangkis itu biasanya orang awam taunya cuma smash kenceng, cuman drop kenceng, mainnya polos kenceng. Nah saya pengen nunjukin kalau bulu tangkis itu juga bisa kayak bola, bisa lebih dari itu, bisa gocek-gocek, kayak bisa gaya-gaya, bisa menikmati, bisa seru-seruan. Jadi bukan cuma menang atau kalah juga. Jadi bisa dapat happy, bisa dapat fun dari bulu tangkis, biasanya yang main bulu tangkis tuh solidaritasnya tinggi, kekeluargaannya bagus karena kan kita main rame-rame. Terus sportivitasnya juga diuji. Pokoknya saya pengen coba ngasih tahu ke masyarakat kalau bulu tangkis itu sebenarnya fun untuk dimainin. Oke, luar biasa sekali. Dah, mungkin ngobrolin soal ini ya, influence people gitu ya. Oke. Nah, ini gimana sih awal mulanya kok bisa Mas Agri ini punya banyak followers gitu ya, dan mungkin fans gitu ya untuk sahabat bulu tangkis yang ada di rumah. Itu awalnya gimana nih? Apakah dari awal jadi atlet profesional atau baru di Tarkam nih ramenya atau gimana, Mas? Kalau sepengetahuan saya sih dari dulu bapak saya pernah ngomong ke saya, "Gri, kamu tuh kalau main jangan terlalu menikmati main bulu tangkis. Terus gimana Kamu tuh maksudnya? harus ingat poin." Oh, oke. Karena dulu saya dari dulu saya emang kayak sekarang mainnya banyak gaya, emang gaya-gaya dari dulu. Makanya Tengil ya? bapak saya sampai ngomong kayak gitu kan. Ada bola tanggung harusnya poin, sama saya malah digayain lagi, malah diangkat gitu. yang harusnya di smash mati, malah diindah-indahin lagi, malah menang. Itu kayaknya emang dari dulu tuh emang saya, mungkin bapak saya tuh bilang, udah gini, yang penting kamu nikmatin aja. Mungkin saya terlalu menikmati kali main bulu tangkis. Jadi sampai sekarang pun untuk menghibur ya karena saya menikmati, jadi lebih enak aja sekarang mainnya, lebih lepas aja. Dan mungkin itu yang akhirnya menginspirasi banyak orang, terus akhirnya Awalnya sih sebenarnya nggak pengen menginspirasi, di tengah-tengah perjalanan aja nih. Saya pengen, yang tadi saya bilang pengen ngomong ke masyarakat Indonesia tuh kalau bulu tangkis tuh fun. Kayaknya kalau saya yang itu saya panggil Tarkam, wah kayaknya kok banyak yang seneng ngeliat pas saya datang itu, banyak pas saya main gaya-gaya pada orang pada seneng gitu. Wah kayaknya ini bulu tangkis bisa nih kalau buat dijadiin sportainment. Jadi emang kalau bulu tangkis itu bukan cuma menang atau kalah juga. Jadi saya pengen ya itu yang tadi saya bilang, banyak biar bisa sehat dari bulu tangkis. Oke, ini salah satu bentuk praktik baik dan juga ikhtiar ya. Semoga juga bisa terlaksana dengan baik sportivitasnya ke depannya ya, untuk masyarakat Indonesia juga agar bisa lebih mencintai bulu tangkis. Betul sekali. Kalau boleh tahu, kalau di dalam 1 tahun gitu bisa ikut berapa kali Tarkam sih, Mas? Aduh, kalau kemarin sama teman saya aja, saya sebulan itu pulang ke rumah cuman untuk ganti koper.
Wow. Cuman 2 jam terus langsung berangkat lagi karena kopernya udah nggak bisa laundry udah habis, jadi langsung lagi. Ya nggak tergantung sih, nggak kadang pernah ada sebulan full, cuma istirahat yang tadi saya bilang tuh pernah sampai nggak istirahat malah muter terus. Kadang sebulan ada yang seminggu, kadang 2 minggu, tergantung cowok panggilan aja. Oh iya, balik lagi ya saya tadi tergantung ya. panggilan aja. Yang Berarti penting laris ya? Yang penting niatnya Oh my saya God. pengen menghibur dari bulu tangkis. Oh Itu aja. oke. Berarti cukup laris ya, alhamdulillah ya. Oke. Semoga laris terus. Iya, semoga dengan ini juga banyak bulu tangkis yang mau, sahabat bulu tangkis yang mau ngundang juga ya. Boleh, Kan ini boleh. sekalian promosi tipis-tipis begitu ya. Tipis. Oke, nah kalau boleh tahu nih, Mas Agri apakah punya pekerjaan tetap lainnya? Apakah mungkin menjadi penjual gitu ya, pebisnis atau apa nih? Sekarang saya asik, bagus banget bridgingannya Mbak. Iya. Pas banget, kebetulan saya menjadi brand ambassador dari Flypower. Oh, saya membantu loh ini sponsornya. Iya, Tolong juga kasih kredit untuk saya ya. Nanti bisa Mbak ada baju-baju Flypower. Oh gitu. Iya, nanti ada di online, ntar saya kasih linknya. Berarti brand ambassador juga ya aktifnya. Iya, nanti ya. ada dari seri Flypower. Kebetulan kan saya emang ada gimbal, ada senang warna merah kuning hijau. Jadi kalian bisa memakai atribut bulu tangkis dengan gaya yang santai. Ada di Flypower edisinya Agripina. Waduh, jago juga ya jualannya ya. Kan Oke. tadi dibantu sama Oh Mbak. iya iya. Iya, benar. Ini PBSI Kabupaten Malang juga membuka lebar loh ya sponsor yang mau bergabung bersama kami di sini Iya, loh ya, benar. mumpung ada Mas Agri ya. Ini Mbak Tessa juga omongannya bridgingnya jago juga lah. Aduh, terima kasih ya. Aduh jadi malu loh. Oke, nah Mas Agri, Ya. tadi kita udah sempat ngobrol-ngobrol ya, perjalanannya Mas Agri ini panjang banget di dunia bulu tangkis. Nah, kalau boleh tahu nih harapan kedepannya Mas Agri ini pingin apa sih? Apakah ada hal yang belum dicapai atau gimana? Harapannya sih saya dari dulu emang selalu mungkin harapannya untuk bulu tangkis di Indonesia, kalau untuk bulu tangkis yang internasional mungkin udah ada bagiannya lah itu di PBSI. Kalau saya tujuannya ya pengen ngasih tahu ke masyarakat bahwa yang tadi saya bilang kalau bulu tangkis itu bukan cuma menang atau kalah. Kalian bisa bermain bulu tangkis, dapat teman baru, apalagi yang muda-muda yang masih kecil pengen bermain bulu tangkis daripada kalian main handphone terus, daripada benar, kalian benar nongkrong ngopi-ngopi nggak jelas. Mendingan kalian nongkrongnya di lapangan. Kita dapat keringetan, dapat sehat. Kalian juga bisa kok main bulu tangkis dengan ketawa-ketawa, dengan seru-seru, dengan gaya-gaya. Ya kedepannya semoga bulu tangkis lebih bermasyarakat lagi di Indonesia, lebih melebar lagi. Jadi saya panggilannya tetap banyak. Oh, endingnya tetap ke situ ya. Tetap jualan ya, tetap promosi jualan ya. Oke, oke. Baik-baik diterima ya di sini. Oke, nah kalau gitu ada nggak sih tips-tips yang bisa diberikan ke masyarakat gitu? Jadi mungkin nggak hanya kasih semangat aja, tapi juga kasih tips dong gitu. Tips untuk yang ingin bermain bulu tangkis, yang paling penting itu kalau misalnya awal bermain bulu tangkis jangan lupa, jangan malas untuk pemanasan terlebih dahulu. Oke, penting Kadang banget ya. itu penting banget. Kadang ada juga yang tiba-tiba saking senangnya bulu tangkis masuk ke lapangan dia langsung nyemes, wah kenceng, langsung kayak lari. Tapi kondisi ototnya, kondisi badannya nggak siap, yang ada malah cedera. Oh, oke. Nah, kayaknya di belakang ada ketua PBSI lagi megang-megang gini, kayaknya kesindir juga tuh dia. Kayaknya kerasa Mungkin juga ya. pernah merasakan Mungkin ya. pernah merasakan. Ya, Oke, jadi kayaknya pernah. Jadi sarannya sih kalau yang buat para pecinta bulu tangkis jangan lupa sebelum bermain itu ya 10 menit lah jogging-jogging kecil, pemanasan. Kalau mau main bukan mau langsung nyemes pun nyemes dulu 10%, 20%, 30 pelan-pelan. Jadi biar terbiasa, jadi main langsung udah ready. Jangan sampai udah saking senangnya, saking semangatnya langsung main wah smash langsung 100% mukul, ototnya kaget cedera, yang ada malah cedera nggak bisa main Nggak bisa beberapa main, minggu. iya. Jadi pemanasan yang paling penting itu saran. Ya. Nanti Iya, aja. agak Nanti aja di kesini belakang. Mas. Atau Agak saya kesini. yang perlu agak kesini. Banyak suka main, Pemanasan ya. banyak suka main bulu tangkis juga. Aduh, Betul. nanti saya malu-maluin Mas. Aduh. Iya. Coba Atau dong dimulai. kalau sama Mas Agri saya mau kok. Aduh, ntar kita bisa ngomongin main bareng. Oke, luar biasa. Saya ditawari loh guys. Udah ada fansnya. Gitu. Nanti cemburu ya. Nanti saya diserang. Oke. Baik, Mas Agri. Tadi itu ya tips yang paling penting dan kayaknya jarang ya orang yang mengingatkan soal pemanasan. Padahal itu crucial banget ya, Ya, untuk itu para penting. atlet. Nah, sekarang kalau tips untuk bisa menjadi berprestasi seperti Mas Agri itu gimana sih caranya? Apakah itu hanya luck atau gimana? Untuk berprestasi seperti saya, kayaknya saya kurang cukup berprestasi kalau untuk dibilang berprestasi. Cuman untuk menjadi yang berprestasi di dunia, saran yang saya dulu tidak lakukan di masa muda saya, yang saya sesali Oke. adalah
jangan sampai kalian menyepelekan latihan. Karena atlet itu pengen jadi juara itu mereka terlahir menjadi orang yang luar biasa. Jadi kalian hidup pun jangan hidup biasa-biasa aja, hidupnya pun harus luar biasa. Kenapa harus hidup luar biasa? Istirahat harus cukup. Jangan yang biasa hidup biasa-biasa aja, begadang tidur malam. Yang ada kondisinya nggak fit, buat jenjang menjadi juaranya badannya nggak fit itu susah. Jadi kalau pengen jadi juara itu hidupnya harus luar biasa, makan harus yang bergizi, jangan mie ya boleh mungkin sebulan sekali nggak apa mie, tapi jangan sampai pokoknya makan mesti daging, sayur, nasi. Latihan pun juga harus fokus, jangan main-main karena Kak Agus selalu bilang kalian tuh harus berlatih seperti bertanding, harus bertanding seperti berlatih. Jadi kalau misalnya kalian berlatih main-main, kalian nggak mungkin di pertandingan main-main. Pasti pengen serius. Nanti lagi latihan main-main, lagi pertandingan pengen serius karena kalian nggak terbiasa. Jadi apapun yang lagi latihan tuh anggap itu lagi pertandingan. Jadi nanti pertandingan kalian mau fokus mau maksimal pun udah terbiasa di latihan. Oke, luar biasa sekali itu loh ya, sahabat bulu tangkis. Jadi always do your best in every session ya. Ya betul, jangan menyepelekan program latihan. Sama satu lagi, apa tuh? Harus percaya sama pelatih, itu paling penting. Karena di semua pelatih itu nggak ada yang pelatih pengen anak buahnya tuh nggak jadi juara, nggak ada. Kadang ada pelatih kamu lari 30 keliling, lari 20 keliling, terus anak buahnya ini apaan sih. Nah itu karena pelatih yang tahu kemampuan anak. Ya. Nah itu nggak boleh, kalian harus percaya sama pelatih biar untuk menjadi juara. Oke, luar biasa sekali. Ini adalah tips dari atlet profesional kondang ya, sahabat bulu tangkis. Tadi kita udah mendengarkan banyak banget, mulai dari background karir perjalanannya, terus mulai main ke Tarkam juga, terus tadi juga ngobrol soal background keluarga sampai akhir-akhir dimotivasi. Dan juga sempat tadi ada jualan juga ya di tengah-tengah itu. Kami juga membuka sponsorship ya PBSI Kabupaten Malang untuk bisa bergabung ke kami. Nah mungkin untuk menutup nih Mas Agri ya, karena kan udah ditunggu sama banyak fans nih di bawah. Amin. Kira-kira gimana sih kesan Mas Agri soal Uraha Badminton Hall yang baru aja sebenarnya ini launching loh Mas hari ini kita perdana podcast. Ini saya pas pertama kali masuk sini kayak bukan di Malang ini. Oke. Ini di mana tuh? Pokoknya kayak bukan di Malang, pokoknya ini lapangannya tuh mewah banget. Wow. Walaupun selain mepet sawah ya, depan mepet sawah ya. Iya, betul sih. Tadi dibilang mewah langsung ada yang bilang mepet sawah. Ya emang iya juga iya sih, betul. betul. Tapi nggak ke situ, arahnya nggak ke situ. Tapi emang ini lapangannya ada 5 lapangan, terus tingginya juga tinggi, karpetnya juga apalagi panggung di sini. Panggung itu buat sangat safety banget buat dengkul, apalagi yang udah para senior yang udah berumur untuk bermain di sini tuh safe banget panggung. Jadi ini kayaknya emang worth it banget ini lapangannya. Worth it banget ya. Nyaman, gitu ya. nyaman. Kualitas. Fasilitasnya juga bagus gitu ya. Terus mungkin apakah ada harapan dan juga kesan pesan untuk pengurus PBSI Kabupaten Malang nih? Didengar tadi pendaftarannya aja baru sekabupaten udah 265 hampir 300 anak didik. Ya saran saya sih buat ketua PBSI sering-sering ngadain kejuaraan. Noles itu Mas, noles itu. Aduh, saya nggak enak biasanya aja. Jangan lihat dulu nanti aja. Ya semoga ketua PBSI-nya itu aja yang saya sih pengennya ada kejuaraan. Jadi anak-anak pun latihannya dia ada tujuan nih. Wah, gue latihan mulu. Ada kejuaraan. Buat besok ada kejuaraan. Jadi memotivasi anak-anak untuk berlatih lagi. Jadi semoga kejuaraannya lebih sering diadakan di Amin. Pastinya juga bisa mencetak atlet profesional seperti Mas Agri gitu ya. Oke, luar biasa. Bakal dengan sendirinya kalau ada aturan yang pertandingan terus nanti juga bakal ada yang memotivasi, hasilnya juga bakal ada yang lebih baik lagi. Amin, Allahumma amin. Alhamdulillah sahabat bulu tangkis, kita udah selesai ya untuk bisa berwawancara eksklusif loh ya dengan atlet profesional dan kondang. Siapa lagi kalau bukan Mas Agri ya, King of Tarkam. Terima kasih banyak Mas sudah meluangkan waktunya. Semoga sukses dan laris panggilannya ya. Amin. Juga terus mempromosikan bulu tangkis supaya bulu tangkis ini juga bisa disenangi dan bisa fun dan enjoy masyarakat yang menikmatinya. Oke. Sahabat bulu tangkis, itu tadi ya episode eksklusif kita yang spesial tapi nggak pakai telur karena bukan martabak. Ya jadi jangan lupa untuk selalu tonton episode menarik kita selanjutnya yang hanya bisa sahabat bulu tangkis akses di akun sosial media kami. Ada di Instagram @ppsi_Malang_official atau di akun YouTube kami di ppsi.kabupatenmalangofficial. Kalau gitu, saya Taris pamit undur diri. Sampai jumpa pada episode selanjutnya. Dadah! Buset, luar biasa. Lancar banget.